Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas seputar Char atau hero yang di animenya itu adalah apa ya istilahnya ya? Musuh bebuyutannya dari Kaneki ya. Kalau Kaneki itu kan dari segi fraksi itu dia masuk Anteiku dan Kaneki merupakan salah satu yang diincar oleh Shishigi juga. Nah, Shishigi ini adalah karakter yang sangat protagonis ya, entah protagonis atau antagonis ya, karena bisa dilihat dari dua sisi. Yang intinya dia tuh ingin menghancurkan atau membasmi goal yang ada di anime ini. Nah, di video kali ini saya bakal bahas untuk Shishigi terbaik ya, Shishigi yang di animenya itu dinilai sangat tinggi gitu ya sebagai main karakter, yaitu adalah Arima yang dalam hal ini di Tokyo Ghoul Awakening masih adanya Arima yang warna merah, dan kebetulan saya sudah dapat yang warna merah dan saya bakal kasih tahu bagaimana cara mendapatkannya beserta dengan gameplaynya gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung lihat aja teman-teman untuk bagian cara mendapatkannya. Jadi ini sebenarnya cukup pay to win juga ya, karena kalau teman-teman nunggu gratisan itu teman-teman cuman bisa dapat dari sini teman-teman. Dan dari sini ini cuman bisa dapat satu doang per hari gitu ya. Untuk fragmentnya. Jadi teman-teman butuh sekitar 99 hari atau 100 hari ya, tepatnya berarti sekitar 3 bulan lebih 10 hari untuk mendapatkan Arima gitu ya. Jadi cukup panjang perjalanannya kalau teman-teman adalah F2P. Nah, kemarin itu saya udah top up, jadi sekedar cerita aja saya top up. Cuman top up saya ada di sini doang. Kalau di yang menu yang lain tidak pernah karena saya mau fokus ke tim CCG. Jadi saya beli 4 kali pembelian di sini. Jadi totalnya mungkin kalau sama pajak itu ada di angka 750 sampai 800 ribu teman-teman. Nanti ketika beli ini kita dapat 2 hari penukaran. Jadi yang ini nih bakal kebuka semua. Jadi kita bisa dapat 3 box ditambah gratisan ini selama 2 hari gitu ya. Hari pertama dapat ini nih bisa diambil semua. Kemudian besoknya lagi kita bisa langsung ngambil semua ini. Dan di PT bawah ini kan ada yang namanya PT ya, yaitu bonus point. Dimana PT ini kita dapatin ketika kita ngeklaim ini. Jadi ketika kita beli ini per harinya kan dapat 3 nih ya, 3 koin. Besoknya lagi 3 lagi, berarti totalnya adalah 6. Makanya nanti ketika saya udah beli 4 kali, itu totalnya adalah 6 dikali 4, yaitu adalah 24. Nah, saya mendapatkan Arima itu di box yang ini, teman-teman. Jadi, di sini, kalau yang sebelah sini kan fix fragment ya. Saya nggak bisa buka lagi. Fix fragmentnya 1. Tapi kalau di box ini, itu dia ada kemungkinan buat dapetin Arima secara langsung, teman-teman. Nah, ini adalah Kisho Arima Lightning God Fragment Chest. Namanya fragment chest, tapi dalamnya itu teman-teman bisa mendapatkan Arima secara langsung ya dengan proporsi 0,15%. Memang kecil presentasinya, cuman kemarin saya dapat Arimanya secara langsung, tidak melalui fragment. Kalau fragment ini lebih besar kemungkinannya dapat satu-satu doang fragmentnya gitu ya. Kemungkinannya kecil sekali untuk mendapatkan Arimanya langsung. Makanya teman-teman ketika saya udah beli 4 kali periode gitu ya, totalnya 800 ribu, saya ngambil di sini, saya dapatnya itu di sini juga teman-teman. Jadi eh, saya itu mendapatkan kan dari awal itu saya beli ya 3 kali periode tuh dapatnya fragment terus teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngarep wah aku sekali beli aku berharap dapat karakternya langsung. Itu sulit teman-teman, itu sulit saya jamin. Jadi kalau mungkin teman-teman bakal sama seperti saya gitu ya setelah after beli 4 kali gitu ya, atau sekitar dua ya 20 box gitu lah ya didapetin di sini nih. Jadi, dulu itu saya dapatnya fragment terus dan akhirnya saya mendapatkan hoki 1 kali. Makanya, fragment saya ini ada 92 teman-teman. Ini saya udah punya Arima ya, udah punya. Dan sekarang udah ada 92. Ini kan sebentar lagi nyampe 100 ya. Kalau nyampe 100 kita bisa katanya di sini ya. Ketika mencapai 100 fragment, kamu dapat mengcrafting atau meleburkan fragment tersebut menjadi hero tersebut dan mendapatkan Kisho Arima Lightning Mode. Dan ini akan menjadi guaranteed untuk mendapatkannya. Intinya nanti bakal dapat Arima lagi ketika mencapai 100, dan di sini
saya karena memang fokus Sisigi ya, jadi diamond saya nggak pernah kepake, masih utuh. Kemudian Arima saya tuh udah bintang 0 gitu ya, karena tadi dapatnya adalah Arima langsung. Dan fragment saya posisi sekarang ada 92, jadi nanti besok itu kalau dapat Arima lagi, makanya bakal saya naikin ke bintang 1. Dan ketika bannernya keluar, saya tidak akan tanggung-tanggung untuk banner Sisigi, yang akan menjadikan Kisho Arima ini bintang 6 teman-teman, incaran saya itu. Ada kemungkinan habis Juzo itu adalah Uta ya teman-teman, saya juga bakal ngambil Uta. Saya bakal ngambil bintang 0 atau bintang 1. Biasanya nanti antara bintang 0 bintang 1 tuh dilihat juga pasifnya. Kalau memang bagus pasifnya di bintang 1, saya bakal lari ke bintang 1. Tapi kalau bintang 0 aja cukup, mungkin saya bakal ambil bintang 0 untuk Uta. Nah, selepas dari Uta, saya bakal bahas Kisho Arima lebih dalam ya. Jadi Kisho Arima ini adalah hero yang bermain di Sisigi 100% teman-teman. Dia tuh bagus banget kalau disatuin sama Sisigi. Oke, mungkin saya bakal bahas pasif dan skillnya juga ya. Mungkin nanti kalau bannernya keluar saya bakal bahas lagi lebih lanjut. Dan juga showcase-nya tentunya ketika sudah di bintang 6. Oke, untuk pasifnya di sini adalah ketika semua hero kita Sisigi karakter menggunakan skill gitu ya. Misalkan kita kan ada 4 hero ya dalam satu line up ya. Misalkan keempat-empatnya adalah Sisigi. Contohnya adalah yang siapa yang Sisigi ya? Amon lah, misalkan Amon Sisigi. Nyerang nih, nyerang musuh pakai kartunya, jepret. Nah, si Kisho Arima ini bakal dapat satu stack atau satu buff yang namanya Thunder, yaitu dapat bisa ditumpuk selama 5 kali. Dan ketika Thundernya itu mencapai limit yang maksimal, dia dapat memberikan critical dan meningkatkan critical damage-nya sebesar 30%. Dan after menggunakan damage critical tadi, maka dia bakal hilang lagi stuck atau buff Thundernya itu bakal ngulang lagi dari 0. Intinya dia buat memberikan critical dan critical damage-nya meningkat sampai 30% teman-teman. Ini benar-benar gila sih. Nanti saya bakal tunjukin gameplaynya ya teman-teman. Jadi dia cocok kalau dia teman-temannya adalah Sisigi gitu ya. Kemudian di bintang 1 ini lebih OP lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan dikata Arima minimal berapa, bintang 1 tuh udah OP banget gitu ya. Tapi kalau mau bisa sampai bintang bawah itu lebih bagus lagi. Nah, saya bakal kasih tahu untuk bintang 1-nya. Setiap satu hero Sisigi dalam battle dalam line up kita dapat meningkatkan seluruh line up kita basic statnya sebesar 5%. Setiap satu hero. Jadi dia bisa ditumpuk kan karena kita ada 4 juga ya dalam satu line up tuh ya. Mungkin ada 5 tapi satunya kan di belakang ya. Jadi nggak terlihat di line up depan. Jadi itu nggak dihitung yang di belakang. Dan dia maksimal sampai 20%. Karena tadi kalau misalkan keempat-empatnya adalah Sisigi, maka dia basic statnya akan meningkat 20%. Dan ini bukan untuk Arima doang, tapi meningkatkan semua aliansi karakter. Ya, jadi yang bisa digarisbawahi adalah semua aliansi kita. Gitu, meningkat setiap Sisiginya adalah 5%. Arima juga dihitung. Jadi contohnya gini, ketika saya menggunakan, saya kan line up-nya nanti bakal pakai Sisigi teman-teman untuk dalam waktu dekat juga. Saya bakal pakai Arima, bakal pakai Amon. Satu lagi mungkin saya bakal pakai ini. Jadi walaupun Touka saya bintang 4 gitu ya, terus ini saya bintang 6, itu saya masih mempertimbangkan untuk memakai full Sisigi. Satu lagi nanti adalah Uta. Tapi nanti lihat nanti ya, karena ini sekedar rancangan doang. Nah, ketika saya menggunakan ini ya, ini kan ada di sini tuh ada bagian yang namanya ini teman-teman. Di sini kan ada tag-nya ya. Ini kan namanya Sisigi ya. Nah, teman-teman bisa dilihat siapa aja hero-hero Sisigi. Nah, ini bakal menunjang si Arima tadi yang udah saya jelaskan. Gitu ya. Coba saya lihat lagi ke Arima. Nah, jadi nanti ketika saya pakai misalkan ada 3 hero Sisigi ya, Arima, kemudian Amon, dan juga tadi yang warna hijau ya, bapak-bapak bot. Satu lagi itu bagaimana cara peningkatan statistiknya? Ya meningkatnya berarti 3 hero Sisigi dikali 5%, berarti 15%. Apakah 15%-nya hanya dinikmati oleh ini doang, Arima doang? Jawabannya tidak. Apakah basic stat 15% tadi hanya diterima oleh hero Sisigi doang? Jawabannya tidak. Tapi Uta pun menerimanya. Jadi semuanya tuh dapat basic stat 15%. Itu alasan kenapa saya mengambil Kisho Arima dalam waktu dekat gitu ya.
untuk masa yang akan mendatang mungkin saya bakal pakai full CCG. Tapi kalau dalam waktu dekat, Arima ini udah cukup untuk memberikan carry pada timnya. Dan kalau dibilang dia masuknya ke tanker atau support atau attacker, kalau dari basic bintang 0-nya aja dia udah menjadi tipe attacker. Di bintang satunya dia lebih cocok jadi support. Jadi kalau saya pribadi akan menjadikan Arima ini sebagai damage dealer di awal-awal, dan ketika di masa depan saya akan menjadikannya sebagai support untuk CCG teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi ini memang benar-benar jangka panjang udah saya siapin untuk Arima Kisho. Nah, di bintang 2-nya apa? Bintang 2-nya adalah ketika terjadi weak. Weak itu adalah ketika musuhnya pusing. Itu nanti dapat memberikan satu stack thunder di bagian atas. Jadi ini dia bisa memberikan thunder juga. Nah, di sini thundernya dia punya efek tertentu ya, yaitu adalah meningkatkan damage deals dari banyaknya aktif skill yang digunakan. Nah, di sini adalah thundernya tipenya berbeda daripada thunder yang awal. Kalau thunder yang awal itu adalah sorry sama ternyata ya. Aku kira tadi yang ini doang. Ternyata ini adalah ketika maksimum. Jadi ini sama, intinya dia dapat stack thunder tambahan ketika terjadi weak. Sebenarnya bintang 2 ini nggak terlalu bagus kalau menurut saya ya. Menurut saya. Oke, ini untuk di bintang 3-nya ini baru bagus nih. Ketika rondenya selesai, maka akan memberikan damage sebesar 190% kepada musuh yang memiliki darah terendah. Intinya ketika rondenya udah habis gitu ya, kita udah pakai 4 kartu kita, itu nanti Arima bakal memberikan Chidori-nya gitu ya. Chidori yang dilempar dari pedangnya, ces gitu ya, kepada satu musuh yang memiliki darah paling terendah. Kalau ini lumayan bagus teman-teman, tapi nggak terlalu bagus banget sih. Ini biasa aja sebenarnya. Tapi lumayan lah, intinya bisa memberikan damage sebesar 190%. Dan di sini adalah ada efek bleed ya. Efek bleednya apa? Crit rate-nya akan meningkat sebanyak 1% setiap 2% HP yang hilang. Jadi semakin sekarat darah Arima, maka kemungkinan untuk terjadinya critical semakin tinggi. Seperti itu ya. Kemudian dia kalau di bintang 4, dia dapat memberikan burst yang fungsinya itu adalah menambahkan satu stack thunder tadi gitu ya. Yang intinya nanti ujung-ujungnya tetap main ke crit damage dan critical change gitu ya. Nah, kita bakal lihat ketika dia ada di bentuk maksimumnya. Gimana ya cara lihatnya? Saya lupa. Saya agak lupa cara dia melihat bentuk maksimalnya. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk ketika dia di bintang 6 gitu ya. Bintang 6 yang paling bawah, dia bakal berubah slice-nya tuh menjadi ultra slice damage. Yang tadinya slice damage nih kalau teman-teman lihat ya. Ini kan slice ya. Slice ini efeknya apa? Mengabaikan block change ketika Arimanya itu menyerang dan memberikan blok untuk pasif musuh. Jadi musuhnya pasifnya tadi tidak akan bisa berfungsi. Nih pasif tuh yang ini ya. Jadi pasifnya ini nggak akan berfungsi. Itu salah satu kenapa dia jadi support juga. Jadi nanti musuhnya ngeselin. Jadi ini semua nggak akan bisa kepake nih kalau kena Arima. Kalau ini kan skill ya, jadi skillnya memang single target gitu ya, 410% kepada damage ketika dia di bintang 3. Gunanya apa? Salah itu mengabaikan block change musuh, jadi musuhnya bakal lebih tembus lah, defense-nya itu bakal lebih kecil. Nah, yang unik lagi ketika dia di bintang 6 teman-teman, dia itu dapat memperoleh yang namanya ini ya tadi ya, ultra slice damage. Jadi ultra ini apa? Tadi kan sama ya, mengabaikan block chance ketika diserang dan juga memberikan block pasif selama 1 turn. Dan ada pasif tambahan ketika dia di bintang 6, yaitu memberikan random penghapusan buff yang ada di musuh. Jadi intinya nanti dalam waktu masa mendatang nanti bakal banyak buffer nih, seperti Uta, kemudian ada Eto dan lain sebagainya. Ini bakal bisa dihapus oleh Arima kalau dia udah bintang 6. Intinya gitu, dia cuman bisa nambah yaitu penghapusan debuff dan juga statistiknya meningkat ya, kayak biasa. Oke, itu untuk seputar pasif dan skill dari Arima Kisho teman-teman. Saya bakal bahas untuk gameplaynya. Saya bingung mau main di mana. Mungkin saya main di ini kali ya, Champion lah, nggak apa-apa lah ya. Ya, ini untuk tes aja ya. Jadi
Auto coba. Saya bakal masukin line up yang benar-benar saya akan pakai di masa mendatang. Karena Uta masih belum datang, saya masih pakai hero seadanya dulu kali ya. Ini yang beda cuma tinggal satu lagi yaitu Uta. Atau nanti sisi yang lainnya kalau bintangnya udah tinggi ya. Oke, saya bakal coba dulu untuk showcase di video kali ini. Oke, jadi di sesuai pasif bintang nolnya, ketika dia setiap turn dia dapat memberikan efek thunder. Nah, ini adalah efek thundernya nih teman-teman. Nah, kita coba serang ya pakai hero Shishigi. Nanti dia thundernya akan bertambah. Kita ambil 1, 2, Arima pun bisa dihitung. 3. Nah, kita ambil 3 saja ya. Karena nanti totalnya jadi 4. Dan ronde selanjutnya itu bakal jadi 5. Karena tiap ronde dia bakal bertambah 1. Oke, kita anggap seperti inilah. Nah, dia thundernya bertambah ya. 1, 2, 3 tuh. Jadi ada 4. Karena tadi pakai 3 kartu. Oke, sekarang ada 5 teman-teman. Makanya nanti ketika dia nyerang itu bakal menimbulkan damage kritikal. Kita contohin ya. Kita coba kritikal. Kita coba bunuh. Nah, kita lihat ya, ketika dia udah damage-nya kritikal, nah itu kan kritikal ya, dia bakal hilang ininya, thundernya. Dan ketika teman kita nyerang lagi, yang Shishigi, ini kan Shishigi ya, dia bakal dapet tuh, dapet 2 berarti. Nah, thundernya nambah lagi. Itu adalah kegunaan dari thundernya tadi ya. Oke, nice. Kita bakal coba serang lagi. Kita stun deh. Nah, dia kalau udah bentuknya sampai 5, itu udah maksimum. Jadi dia nggak bisa nambah lagi gitu. Oke. Kita stun dulu, terus kita coba kita liatin untuk di bintang 3-nya ya. Damage bintang 3-nya. Mana nih nggak muncul-muncul Arima. Nah, oke kita bakal liatin bintang 3-nya. Dan dia lifesteal-nya kenceng ya. Lifesteal-nya kenceng, dia penuh lagi nanti ujung-ujungnya. Nah, kita bakal kill dulu yang ini 1 kali. Nah, kita coba ya. 74.000. Oke, kita lihat damage-nya. Nah, dia selalu kritikal gitu ya. Nah, damage-nya lumayan lah. Dalam segi level ini bintang 0 350.000 udah oke banget sih menurut saya. Gitu ya. Mungkin karena kayak teman-teman juga lebih sakit, tapi ya dilihat juga bintangnya gitu ya. Karena ini masih bintang 0 gitu. Karena saya bintang 0 masih belum bisa damage sejauh itu. Ya, mungkin gitu aja teman-teman untuk penjelasan tentang Arima ya, bagaimana cara mendapatkannya dan juga gameplay dari Arima Kiso ya. Makanya saya juga pakai border Arima ya di server saya, padahal server 1 ya, tapi kayaknya masih belum ada yang punya Arima. Baru saya aja karena dari sejak awal saya top up saya fokus ke Arima. Mungkin Sultan-Sultan di sini kemarin nggak pada fokus Arima. Ketika saya chat pakai Arima, mungkin mereka sekarang udah pada beli inboxnya ya. Mungkin saya bakal ketinggalan juga bintang.
Tapi udah nggak apa-apa karena ini saya memang dari tujuan dari awal memang mau fokus ke Arima gitu intinya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Oh ya, mungkin line up ya, line up terbaik dia untuk saat ini. Mungkin teman-teman bakal kaget. Line up terbaik untuk Kisho Arima itu adalah tadi ya, Amon yang pertama. Satu lagi sebenarnya bukan ini, tapi Uta. Kalau saya lebih suka Uta. Dan satu lagi adalah apa? Satu lagi adalah Ittori, teman-teman. Ittori ini adalah salah satu hero terbaik yang bisa saya ketahui ya. Dia bisa naikin basic stat hero STR yang warna merah. Dan juga kalau dia bintang 1 bisa memberikan level skill up untuk hero STR dan memberikan stat juga gitu ya. Increase attack related stat sebesar 10% yang udah saya bahas di video sebelumnya terkait statistik attack related atau defense related dan sebagainya. Ini benar-benar bagus banget. Yang di sub saya masih jujur masih bagusin Naki ya sebenarnya, Nakin. Karena dia bisa dapetin darah. Nah, sebenarnya saya juga suka sama beliau karena pasifnya juga bagus dan ini juga bagus. Saya mungkin bakal pakai ini juga untuk sementara nanti sebelum adanya Uta dan lain sebagainya. Karena dia bisa naikin basic stat dari CCG juga nih. Makanya dibaca-baca aja setiap ada karakter. Nah, ini bisa naikin 5 star. 5% untuk basic stat. Itu nanti basic statnya bakal tumpah-tumpah gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasan dari Arima Kisho. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.